Kemudian pasukan PKI ini menguruk sumur itu dengan bebatuan, tanah, dan juga dedaunan, seolah-olah tidak ada mayat di dalam sumur itu. Sangat-sangat kejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Dimas. Siapa yang nggak tahu dengan PKI, Partai Komunis Indonesia? Tentunya partai ini dikenal dengan pembubaran dan pelarangan terhadap partai ini dikarenakan terjadinya rencana kudeta pada waktu zamannya Insinyur Soekarno. Dan perencanaan kudeta tersebut itu telah dilakukan oleh partai tersebut pada tanggal 30 September 1965. Mereka merencanakan dan juga menculik 7 jenderal dan membunuh pahlawan kita itu di sumur atau biasa disingkat dengan lubang buaya. Jadi mereka melakukan pembantaian terhadap jenderal ini dan juga menguburkannya di lubang buaya dengan cara yang sangat-sangat tragis. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan pada saat detik-detik terjadinya penculikan ataupun dengan pembunuhan terhadap 7 jenderal tersebut, kita menengok ke belakang mengenai Partai Komunis Indonesia. Jadi PKI ini didirikan pada tahun 1914 pada bulan Mei pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Insinyur Soekarno dahulu menerapkan isinya adalah Nasakom, nasional, agama dan juga nasionalis, agama dan juga komunis. PKI ini dulu sangat-sangat banyak, sekitar beberapa jutaan dahulu pengikutnya yang ikut dengan PKI ini. Sampai akhirnya pada tahun 1965 pada tanggal 30 September ini, tepatnya di malam hari, di Kamis malam. Nah, ini PKI ini membuat rencana untuk mengkudeta Insinyur Soekarno dengan menculik para jenderal. 7 jenderal tersebut yaitu ada Lejen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Brigjen Sutojo, Brigjen D.I. Panjaitan, Maijen S. Parman, dan juga Letu P.A. Tendean. Nah, jadi PKI ini menculik 7 jenderal tersebut dan membunuhnya dan dimasukkan di lubang buaya. Sangat-sangat kejam. Jadi lubang buaya itu merupakan sebuah sumur yang dibuat sebagai tempat untuk membuang jasad dari pahlawan revolusi ini di sumur tersebut, dan dilakukan dengan cara sadis, sangat-sangat sadis. Kepala dimasukkan ke bawah dan juga kaki diangkat ke atas. Itulah yang menjadikan alasan bahwa partai ini sangat-sangat berbahaya karena telah mengkudeta Insinyur Soekarno yang pertama, dan yang kedua karena partai ini sangat-sangat berontak pada 1965 itu. Namun kalau kita belajar dari sejarah-sejarah dahulu, PKI itu juga pernah berontak pada tahun 1948 di Madiun waktu itu. Jadi mereka mengincar atau memberontak pada waktu itu dan juga mengincar para ulama. Dan ini sangat berbahaya, bahwa partai ini sangat berbahaya. Nah, pembunuhan yang dilakukan oleh PKI ini dilakukan oleh Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung pada waktu itu. Tepatnya pada 30 September 1965 di malam hari, Cakrabirawa datang ke rumah Jenderal Ahmad Yani. Cakrabirawa ini adalah sebuah pasukan yang mengawal Presiden Soekarno. Cakrabirawa datang ke rumah Jenderal Ahmad Yani, dan pada saat itu Jenderal Ahmad Yani sedang tidur dan menyuruh anaknya untuk membangunkan Jenderal Ahmad Yani. Setelah Jenderal Ahmad Yani itu
bangun, Cakra bilang ke Jenderal Ahmad Yani bahwa Jenderal telah dipanggil oleh Insinyur Soekarno pada waktu itu. Tapi Jenderal Ahmad Yani juga berpikir, mengapa kok Insinyur Soekarno manggil pada waktu yang malam atau dini hari gitu loh. Jenderal Ahmad Yani kemudian izin terlebih dahulu untuk izin ke kamar mandi untuk melakukan cuci muka dan juga melakukan bersih-bersih diri. Namun perlakuan dari Cakrawirawa ini sangat-sangat tidak sopan kepada Jenderal Ahmad Yani ini. Dan kemudian Jenderal Ahmad Yani marah pada Cakrawirawa ini dikarenakan tindakan yang tidak sopan tersebut. Lalu saat Jenderal Ahmad Yani membuka pintu Brad, maka Cakrawirawa atau PKI ini menembak Jenderal Ahmad Yani sangat-sangat kejam di depan anaknya itu sendiri, sangat-sangat kejam guys. Ya Allah. Setelah itu jasad dari Jenderal Ahmad Yani ini dibawa oleh Cakrawirawa dan juga anak-anaknya Jenderal Ahmad Yani ini. Anaknya masih hidup, dan juga keluarganya itu menyaksikan betapa kejamnya PKI ini. Jenderal Ahmad Yani kemudian dibawa oleh pasukan Cakrawirawa dan dimasukkan di sumur yang saat ini dinamakan dengan lubang buaya, dengan cara-cara yang sangat-sangat tragis, dengan kepala menunduk ke bawah dan juga kaki ke atas itu dimasukkan. Sangat-sangat tragis. Sama halnya dengan pahlawan 6 revolusi lainnya. 7 pahlawan revolusi ini dikuburkan atau dimasukkan di dalam sumur atau kita sebut adalah lubang buaya, dengan cara-cara yang sangat-sangat kejam, yang sangat tidak manusiawi, yang sangat-sangat melanggar hak asasi manusia. Itu sangat-sangat kejam pada waktu itu, sangat-sangat kejam guys. Jadi jenazahnya pahlawan revolusi ini dimasukkan di lubang buaya. Lubang buaya ini di kawasan Jakarta Timur pada saat waktu itu. Jenazah baru ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965 di sumur tua dengan kedalaman sekitar 12 meter setelah dilakukan pencarian oleh Satuan Resimen para anggota Komando Angkatan Darat di kawasan hutan karet Lubang Buaya. Selain itu, 6 pahlawan revolusi lain termasuk dengan Pierre Andreas Tendian ini itu dibawa ke rumah penyiksaan geng. Dan rumah penyiksaan yang dimaksud itu merupakan kediaman salah seorang warga desa Lubang Buaya. Jadi mereka itu disuruh menandatangani yang namanya Dewan Jenderal Tipu Muslihat PKI bahwa Angkatan Darat akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Itu menurut salah seorang warga desa yang berada di Lubang Buaya. Nah, jadi setelah dimasukkan oleh PKI ini, lalu tubuh mereka ini kemudian ditembak lagi, gengs. Pahlawan tersebut sudah wafat, namun masih dilakukan penembakan lagi. Kemudian pasukan PKI ini menguruk sumur itu dengan bebatuan, tanah, dan juga dedaunan, seolah-olah tidak ada mayat di dalam sumur itu. Sangat-sangat kejam. Nah, mendengar berita tersebut, pada tanggal 3 Oktober 1965, pemerintah Indonesia melakukan pencarian terhadap 7 pahlawan revolusi ini. Pengangkatan jenazah dilakukan pada tanggal 4 Oktober 1965. Setelah itu, jenazah-jenazah dari pahlawan revolusi ini ditempatkan di Aula Departemen Angkatan Darat di Jalan Merdeka Utara. Dan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-20 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 5 Oktober 1965, ketujuh jenazah pahlawan revolusi ini pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan saat ini Lubang Buaya telah dijadikan monumen nasional oleh presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto. Dan saat ini Lubang Buaya tersebut, peristiwa kelam tersebut telah dijadikan monumen Pancasila Sakti dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1973, bertepatan dengan hari peringatan kesaktian Pancasila. Kita berdoa kepada
pahlawan revolusi kita, 7 pahlawan revolusi kita, semoga ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya yakin mereka adalah pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Insya Allah pasti akan masuk dalam surga. Dan kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi pada masa akan mendatang. Dan semoga Indonesia bisa lebih tentram, aman, damai, hidup rukun, dan sejahtera.